Kehebatan Grandmaster Harry Prasberani mengkritik meskipun tidak mengerti apapun. Profesi Harry Pras sekarang menjadi pemfitnah dan pencaci maki ulama karena silatnya tidak laku. Hahaha. Terus ada juga Habib Fulan membelah diri jadi dua. Yang satunya ngobrol dari zuhur sampai ke isya, nggak sholat-sholat, tapi dia memiliki bunsin atau pecahan dirinya yang sholat di kamar yang lain. Hebat. Mereka masih sempat-sempatnya untuk mengaku memiliki karomah, memiliki kemampuan supranatural, memiliki kekuatan super, bahkan mengadaptasi cerita-cerita dari film-film Naruto. Narasi-narasi yang dibuat oleh Harry Pras adalah narasi-narasi atau kata-kata yang membuat perpecahan umat. Dia dengan sombongnya membuat fitnah, membuat caci maki kepada para ulama. Merasa dia adalah orang-orang yang paling benar, orang-orang yang sok pinter, orang-orang yang sok alim, orang-orang yang sok mengerti dalam segala ilmu. Padahal dia, riwayatnya tidak pernah belajar apapun. Dia guru silat yang gagal. Dengan bukti silatnya tidak laku, pindah profesi menjadi pemfitnah ulama, menjadi pencaci maki ulama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas videonya Harry Pras yang mengomentari Habib Lutfi, juga guru sekumpul atau ulama-ulama yang lain yang dicaci maki oleh Harry Pras. Sekarang giliran Habib Lutfi dan guru sekumpul yang kena caci maki lagi, kena fitnah lagi. Harry Pras mengatakan bahwasannya Habib Lutfi dan guru sekumpul itu punya ilmu Naruto, kakek bucin, katanya sih kakek bucin no jutsu, tak apalah, saya gak suka film Naruto. Intinya Naruto itu bisa menjadi banyak, bisa memiliki bayangan yang banyak. Yang mana muridnya Habib Lutfi pada waktu itu menerangkan bahwasannya Habib Lutfi pada waktu itu jagongan atau bercengkrama dengan beliau yang seolah-olah tidak sholat duhur, tidak sholat asar, ila akhirih. Namun pada waktu itu Habib Lutfi menyuruh muridnya tersebut untuk mengambilkan asbak. Lalu ternyata Habib Lutfi sholat di kamarnya. Lah ini kan seolah-olah Habib Lutfi ada dua. Ini Harry Pras tidak percaya yang seperti ini. Sampai naudzubillah Harry Pras menyamakan Habib Lutfi sama dengan Naruto, memiliki ilmu 1000 bayangan. Kiai nu babarengan dengan apa jadi sholat-sholat. Teu sholat-sholat jangan. Di zuhur teu sholat, asar teu sholat, maghrib teu sholat, isya teu sholat. Kiai bingung. Cenah wali teu sholat-sholat. Dan sekadawan ku Habib Lutfi ya, iya benar sih. Eta karena kisar wali orang Semarang. Ngamudai kadinya bareng dia zuhur teu salat, asar teu salat, maghrib teu salat. Kulantaran nyana haji di jero hakeuna zuhuzon, eta ku Habib ditanyokot asbak. Cik, tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar. Gigiran we kieu ka jero. Habib Lutfi keur salat. Allah. Terus guru sekumpul, ya guru sekumpul ini juga begitu teman-teman. Bisa membelah diri katanya. Katanya Harry Pras ini cerita dongeng, cerita bohong, cerita dusta. Juga guru sekumpul kena getahnya juga, kena caci maki juga, karena katanya guru sekumpul pun pernah diceritakan oleh murid-muridnya bahwasanya guru sekumpul juga pernah muridnya menyaksikan guru sekumpul menjadi dua, ada di sini dan juga ada di tempat lain. Ada seorang wali majnun itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surroh habibu, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Ini Harry Pras perlu kita kasih paham bahwasannya yang seperti itu berkali-kali saya ngomong, saya ceritakan bahwasannya yang seperti itu sangat mungkin sekali. Karena Allah, semuanya Allah, bukan siapa. Kalau Allah, apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin? Jelasnya mungkin semua. Wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Katanya Allah, ketika Allah menginginkan sesuatu, cukup Allah ngomong kun fayakun, cukup langsung jadi. Entah Allah di situ inginkan dunia hancur selesai, atau Allah inginkan orang-orang semua menjadi banyak, ya juga bisa. Karena semuanya Allah. Oleh karenanya Harry Pras ini bukan butuh hujah, tapi butuh hidayah. Harry Pras ini
tidak butuh mikir pakai akal, tapi butuh hati untuk iman. Semua yang dikehendaki Allah itu bisa. Semua apa yang diinginkan Allah semuanya bisa. Apalagi kekasihnya Allah, apalagi para walinya Allah. Allah bisa mengistimewakan beliau-beliau semua dengan apa sesuai yang dikehendaki Allah. Apa yang diminta oleh para walinya Allah, insya Allah lebih cepat dikabulkan daripada kita orang-orang biasa. Apalagi Harry Pras yang tidak percaya itu. Jangan harap apa yang kamu inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Allah adalah zat yang mengerti hal-hal gaib. Hanyalah Allah yang mengerti hal-hal gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan, maka tidak mungkin Allah menampakkan hal-hal gaib itu kepada seseorang, kepada siapapun. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan, maka Allah tidak mungkin menampakkan hal-hal gaib tersebut kepada siapapun. Illa man irtadha min rasulin, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi, min rasulin, sebagian yang Allah ridhoi adalah rasul, juga para walinya Allah. Dalam artian Allah sudah mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an, Allah sudah menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an bahwasannya hanyalah Allah yang mengerti hal-hal gaib. Kemudian Allah meneruskan fala yudhiru ala ghaibihi adan, maka tidak mungkin Allah menampakkan hal-hal gaib tersebut kepada siapapun. Tapi setelah itu ada istisnanya, ada pengecualiannya. Illa man irtadha min rasulin, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi. Siapa orang-orang yang Allah ridhoi? Min rasulin, sebagian dari itu adalah seorang rasul, kemudian para walinya Allah, kemudian yang lain. Oleh karenanya hal-hal gaib yang di situ seolah-olah tidak masuk akal, yang di situ ada kekuatan supranatural, di situ memang nyata adanya, karena semuanya Allah. Yang ada keterangan bahwasanya para walinya Allah dalam sekejap bisa sampai ke Mekah. Kemudian para walinya Allah di situ ternyata ada yang terkadang tidak bisa kelihatan. Ada para walinya Allah ketika melihat gunung di situ menjadi emas. Apa cerita yang seperti itu? Murni semuanya tidak dapat dibenarkan. Ya tidak bisa dipukul rata. Karena kalau memang benar-benar dari walinya Allah, dari para kekasihnya Allah, semuanya itu mungkin terjadi. Kalau kita mau pakai logika, siapa sih yang tidak mau memberikan kepada orang yang dicintai? Apapun yang dia punya pasti akan diberikan kepada orang yang dia cintai. Meskipun seolah-olah tidak ada, pasti itu akan berusaha untuk dikasihkan kepada orang yang dicintai. Apalagi Allah memiliki segalanya. Kemudian ada orang yang Allah cintai, para kekasihnya Allah yang Allah cintai. Semuanya mungkin diberikan kepada orang yang dicintai. Kalau memang ada orang-orang yang buat hoax, menceritakan ini, menceritakan itu hanya segelintir orang. Hanya ormas saja, hanya sekelompok orang saja yang memang di situ hanya membuat fitnah-fitnah saja. Nah ini nasihat saya kepada orang-orang yang buat fitnah ini, janganlah yang seperti itu, karena akan menjelekkan para ulama, para wali-walinya Allah. Dan juga kepada pras-pras ini, ngaji yang benar dulu, ngaji yang lama, ngaji yang benar supaya tahu ilmu, supaya mengerti cerita-cerita para ulama yang seperti itu. Ada cerita para ulama yang sangat banyak yang di situ memiliki yang memiliki olah-olah memiliki kekuatan supranatural. Cerita-cerita itu sangat banyak di dalam kitab. Di dalam kitab As-Sanatir juga ada, kitab-kitab kontemporer sekarang bisa dicek nantinya. Di dalam kitab Fiqhul Hikayah, di situ banyak cerita biografi para ulama. Ada juga cerita di dalam kitab Minhajul Abidin, ada di dalam kitab Irsyadul Ibad, cerita-cerita yang mungkin aneh, cerita-cerita yang mungkin di situ tidak masuk di dalam akal, tidak bisa terfikir di dalam akal. Namun semua itu saya percaya, saya imani. Kenapa kok saya imani? Karena semuanya itu berasal dari para ulama dan dijelaskan di dalam kitab-kitab yang memang mu'tabarah, yang bisa dijadikan landasan, yang bisa dijadikan hujah. Karena para ulama itu mengarang kitab semuanya butuh tirakat, semuanya butuh susah payah.
Jadi tidak mungkin cerita-cerita itu hanya dikarang semata, hanya cuma dongeng belaka, yang jelas tidak mungkin. Coba pikir kalian, lebih percaya kepada Harry Pras apa kitab-kitab para ulama, lebih percaya kepada Harry Pras apa ulama-ulama yang sudah bisa mengarang banyak karangan, percaya kepada Harry Pras yang tidak punya karangan sama sekali, apa kepada para ulama, para walinya Allah, para habaib yang di situ punya karangan yang sangat banyak. Percaya kepada Harry Pras yang di situ tidak pernah belajar ilmu agama daripada para ulama yang sudah lama sekian tahun belajar ilmu agama. Yang jelas butuh pemikiran, butuh hati yang bersih, butuh akal yang sehat untuk memilih hal yang seperti itu. Kalau memang akal kalian sehat, kalau memang hati kalian bersih, yang jelas sudah jelas jawabannya, kita ikut para ulama. Kalau kalian akalnya masih kotor, hati kalian masih keruh, yang jelas kalian masih bimbang mau milih ulama atau milih Harry Pras. Yang jelas kalau kalian ikut nafsu, jelas ikut Harry Pras. Tapi kalau kalian ikut hati yang berbicara, maka yang jelas kalian akan ikut para ulama. Mungkin sekian, salam akal sehat, salam gerakan Wahabi dan Shuratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.